Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali berliterasi digital dengan blogger. Pengen membuat artikel agar dapat update blog itu setiap hari, tiap jam, dan banyak pengunjungnya. Harapannya seperti itu gitu ya. Seperti apa tadi? Seperti web detik gitu ya. Kemudian Brilio dan lainnya yang kalau kita lihat itu webnya selalu update tiap hari, tiap jam, dan yang jelas banyak pengunjungnya. Nah, berikut salah satu cara membuat artikel yang dapat dijadikan alternatif buat belajar jadi jurnalis profesional itu ya. Meski update-nya itu ke blog kita sendiri. Siapa tahu blog kita jadi blog yang selalu dinantikan informasi-informasinya dan banyak pengunjungnya itu ya. Teman-teman semua, yang perlu diingat, berliterasi digital dengan blogger ini mendokumentasikan apa yang dibaca, mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita praktekkan. Itu yang perlu diingat. Jadi untuk membuat artikel tidak ada salahnya jika kita itu membaca artikel di blog ataupun web lainnya. Misal kita baca di di Detik misalnya. Kalau saya misalnya di Detik itu ya. Di Detik.net itu kan banyak tutorial ataupun banyak artikel yang bisa kita baca ya, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita praktekkan. Nah, ternyata setelah kita baca, setelah kita pelajari, itu ternyata bagus ya, menarik, dan mungkin malah cocok untuk update blog kita itu ya. Jadi artikel yang sudah kita baca itu sangat menarik dan cocok untuk blog kita. Ya udah, kita ambil aja ide dari artikel yang sudah kita baca itu tadi. Nah, misalnya contoh ya. Contoh misalnya, nah ini cara ganti wallpaper WhatsApp yang berbeda untuk tiap kontak. Nah ini yang sering saya lakukan ya, saya baca new tab ya. Nah seperti ini, cara ganti wallpaper WhatsApp yang berbeda untuk tiap kontak. Nah ini judulnya seperti ini ya, kemudian ada gambarnya juga. Nah kemudian ini isi ataupun konten artikelnya. Nah kita baca, kita pelajari ya. Kalau ini dirasa menarik dan bagus, ya udah kita ambil idenya ya. Dengan seperti apa ya? Nah misalnya saya copy itu ya. Contoh saya copy dari atas dulu judul. Saya copy, klik kanan copy, kemudian saya buka Notepad. Ya, saya buka Notepad. Kenapa harus dengan Notepad? Ya, ini yang sering saya gunakan ya, biar kita ngopi dari internet itu tidak format yang ada di web ataupun di blog itu tidak tercopy. Jadi yang tercopy hanya tagnya saja. Nah, seperti ini. Ya, ini dah ya judulnya. Kemudian kita copy lagi dari kontennya ya. Kita copy dulu kontennya. Nah ini ya sudah tercopy semua ya. Nah ini sudah tercopy dari apa yang sudah kita baca, kemudian ada apa kita pelajari. Nah kalau kita sudah mengcopy seperti ini gitu ya. Nah kemudian setelah kita copy di Notepad seperti ini, kita lanjutkan copy di MS Word ya. Copy ke MS Word seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah jadi
sangat mudah kita membuat artikel dengan mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita praktekkan. Nah, terkadang kan kita susah untuk membuat kata-kata ataupun kalimatnya ya. Nah, untuk membuat kata-kata atau kalimatnya, nah kita coba ubah ataupun kita parafrasekan ya. Kita ubah kalimatnya tetapi sebenarnya intinya sama ya. Intinya sama. Belepotan. Intinya sama. Jadi kita biar nanti saat kita unggah ke blog kita ya, itu tidak ada masalah kaitannya nanti dengan monetisasi ataupun kaitannya dengan hal-hal yang melanggar kebijakan Google AdSense seperti itu ya. Oke, kalau kita udah mengcopy ya, ataupun kita lihat dulu lagi ya, seperti yang kemarin saya sudah ulas kaitannya dengan menyontoh ya, meniru blog agar pengunjungnya banyak. Nah, di detik.net juga seperti itu gitu kan ya. Di detik ini kan juga seperti itu. Di sini ada judul, ada gambar itu ya, sangat menarik gambarnya. Kemudian ada linknya juga, external link ya. Nah, seperti ini ya, baca juga ya, dan seterusnya. Dan sangat menarik. Oke, selanjutnya kita coba mengubah ataupun memparafrasekan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari, dan apa yang kita praktekkan. Ya, sebisa mungkin kalau kita itu mendokumentasikan apa yang kita baca, dipelajari, dipraktekkan, itu benar-benar kita coba ya, benar-benar kita baca, kita pelajari ya. Baru nanti kalau kita udah bisa mencobanya, nanti untuk mengubah kata-kata ini sangat mudah ya. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan ini kalau tidak membaca, tidak berliterasi, kemudian tidak mencoba, tapi langsung memparafrasekan. Sebisa mungkin jangan ya, karena kita proses belajar ya, kita mencoba berliterasi, kita baca blog orang lain ya, kita baca, kita pelajari, dan coba kita praktekkan. Kemudian dokumentasikan apa yang kita praktekkan itu tadi menggunakan kata-kata kita sendiri, meskipun yaitu tadi idenya dari blog lain ataupun website lain. Misalnya contohnya ini kan sudah jelas ya. Di sini ada judul ya, cara ganti wallpaper WhatsApp yang berbeda untuk tiap kontak ya. Nah, di sini bisa diganti judulnya, misalnya cara mengganti gitu ya. Misalnya contohnya saja, mengganti wallpaper, misalnya ganti background. Aplikasi WhatsApp ya, WhatsApp nah seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, cara mengganti background aplikasi WhatsApp yang berbeda-beda misalnya ya. Nah, ini dah dengan kalimat yang lain ya, padahal intinya sebenarnya sama gitu ya. Tuh judul. Nah, jadi judulnya juga sudah menarik. Selanjutnya untuk kontennya. Nah, untuk kontennya sama seperti kita mengganti judul tadi ya. Kita baca ya. Kemudian intinya apa ini? Kemudian kita ubah dengan kata-kata kita sendiri. Nah, ini ya. Misalnya kita ini tidak kita pakai, ya udah dihapus saja. Jadi tidak harus menyesuaikan ataupun sama persis yang ada di referensi yang kita copy, tidak harus ya, tapi kita sesuai dengan apa yang kita pahami saja. Nah, kalau kita tidak memakai ini ya tidak apa-apa ya, kita tinggal hapus saja ya. Misalnya kita hanya mendokumentasikan cara ya, cara menggunakan ataupun mengubah wallpaper ya.
Nah, kita hapus. Kemudian untuk memasang ya, ataupun untuk mengganti ya, tadi kan judulnya kan mengganti ya, untuk mengganti wallpaper, untuk mengganti background pada aplikasi WhatsApp, langkahnya sebagai berikut, ataupun ikuti langkahnya sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, paham ya teman-teman ya, maksud saya ya, kita memparafrasekan itu caranya seperti itu. Jadi kita memparafrasekan itu, yang penting intinya sama ya, intinya sama, maksudnya sama, dan langkah yang kita gunakan ya sebisa mungkin yang sudah kita coba gitu ya, seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya sangat mudah ya untuk kita mencari ide, membuat artikel yang menarik dan bisa update tiap hari ataupun mungkin bahlah tiap jam ya, caranya seperti itu ya. Tapi yang perlu diingat yaitu teman-teman ya, kita membaca artikel yang lain itu untuk berliterasi ya, untuk belajar ya. Kemudian setelah dibaca, kemudian dipahami, dipraktekkan ya, kemudian kita dokumentasikan dengan kata-kata kita sendiri. Itu jadi sebuah dokumentasi buat kita ya, kita sudah pernah mencoba dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian terkait dengan misalnya tadi kan ada gambar gitu ya, untuk gambar ya sebisa mungkin jangan download dari artikel aslinya ya, sebisa mungkin gambar ya dari dokumentasi yang kita praktekkan. Nah ya, jangan sampai ambil yang dari sini ya, jangan sampai ya, tapi ya sebisa mungkin ambil aja dari dokumentasi yang kita praktekkan ya. Jadi kalau kita itu sudah terbiasa ya, sudah terbiasa mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan ya, kemudian didokumentasikan seperti ini ya, tidak mustahil gitu ya, kita bisa ngupdate blog kita sendiri itu tiap hari, tiap jam mungkin ya. Catatannya yaitu tadi, jika ada waktu, ada kesempatan ya, kita selalu dokumentasikan. Jadi nanti dokumentasi kita sangat banyak seperti ini ya, kalau kita sudah sering mendokumentasikan. Ini contohnya yang saya lakukan juga seperti itu. Jadi kita mendokumentasikan ini dari hasil belajar kita secara secara nyata, secara real ya. Jadi tidak cuma sekedar dibaca kemudian diparafrase, jangan, tapi ya dibaca, dipelajari, kemudian dipraktekkan ya. Kalau berhasil kita dokumentasikan ya, dari praktek kita itu kita dokumentasikan, kemudian diunggah ke blog kita, misalnya seperti ini ya contohnya ya. Nah ini diunggah ke blog kita, siapa tahu bermanfaat dan banyak pengunjungnya itu ya. Yang jelas kan inti dari artikel atau dokumentasi kita itu kan bisa, yang pertama bisa jadi portofolio kita ya, kalau kita sudah pernah, saya pernah mencoba belajar ini dan seterusnya. Kemudian yang paling terpentingnya lagi, bermanfaat buat orang lain. Jadi itu ya teman-teman ya, cara membuat artikelnya. Mudah-mudahan kita mulai terbiasa mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita praktekkan, terutama dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran yang kelas 10 ataupun kelas 11 yang saya dampingi di SMK itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini pasti ada kurang ataupun lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kamera? Salam literasi digital.